Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nama saya ada di bawah ini. Begitu juga profesi saya. Kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman tentang menghitung tanggal. Jadi misalnya kita pengen menghitung 1 Ramadan tahun 1441 itu harinya apa, pasarannya apa, itu bisa kita hitung dan akan kita bahas sekarang. Atau mungkin kita pengen mencari hari 1 Syawal 1441 Hijriah itu hari apa, pasarannya apa gitu. Nah, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tetapi teman-teman harus bisa dulu, artinya harus lancar dulu, bisa menghitung dulu tentang materi-materi yang kemarin sudah saya sampaikan. Di antaranya tentang menghitung hari dan pasaran, cara menentukan hari dan pasaran. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa mengklik pada tombol berikut ini di atas ini. Atau terus kemudian teman-teman juga harus mengetahui tentang rumus Asapon. Tahun Alif itu Selasa Pon, tahun H itu adalah Sabtu Pahing dan lain sebagainya. Itu yang kemarin saya ajarkan. Teman-teman kalau masih bingung nanti bisa cek lagi pada ini, pada tombol yang ada di pojok ini. Nah, teman-teman bisa klik kemudian belajar lagi kalau teman-teman masih bingung. Tapi kalau tidak bingung, kita nanti akan ke materi yang ini. Nah, terus kemudian kemarin juga saya mengajarkan tentang penentuan 1 Muharram. Penentuan 1 Muharram atau 1 Suro atau Muharramnya. Nah, kalau teman-teman mengikuti materi saya yang sebelum ini, itu kan kita menentukan 1 Suro atau 1 Muharram. Kita hitung dulu, misalnya kita pengen menentukan 1 Suronya atau 1 Muharramnya tahun 1441. Itu kan kemarin sudah saya ajarkan, dibagi 8, kemudian sisanya berapa, itu urutan keberapa, kemudian rumusnya apa. Nah, itu sampai kita akan menentukan 1 Suro atau 1 Muharram. Teman-teman kalau itu masih bingung juga bisa mengklik pada tombol yang ada di sini, ini. Nah, setelah itu tahu rumus Asapon, Hatuhing, Jimising, Zanengi dan seterusnya itu, baru kemudian kita melompat pada materi yang ini. Kalau Asapon kemarin sampai 1 Suro, kalau rumus yang ini nanti kita akan bisa menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Dzulhijjah, kemudian 1 Jumadil Awal dan seterusnya. Lebih detail lagi kita akan bisa menentukan tanggal yang kita inginkan, 27 Rajab, 27 Ramadan, tanggal 15 Jumadil Awal dan seterusnya. Itu kita bisa dengan rumus ini, ya. Tapi catatan yang perlu teman-teman ketahui dulu, teman-teman harus tahu dulu tentang urutan hari dan pasaran, cara menentukan hari dan pasaran sesuai dengan urutan jumlahnya. Terus kemudian untuk menentukan rumus Asapon, kemudian untuk menentukan 1 Soronya dulu, baru kemudian yang ini. Jadi orang Jawa itu mempunyai ilmu titen untuk menentukan 1 Suro yang kemarin dengan rumus Asapon. Nah, untuk menentukan tanggal-tanggal tertentu ini ada rumus Rujiji, Parluji, Nguwal Patmo, Ngukhir Nemo, Diwal Tupat, Dikhir Rupat, Jab Lulu, Ben Molu dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ini untuk menentukan tanggal 1 pada setiap bulannya. Rujiji maksudnya adalah 1 Suro, rumusnya adalah siji. Kemudian ada Parluji, maksudnya adalah tanggal 1 Sapar, rumusnya adalah luji, telu, maksudnya telu siji. Kemudian ada Nguwal Patmo, maksudnya adalah tanggal 1 Rabiul Awal, rumusnya adalah papat limo. Kemudian ada Ngukhir Nemo, berarti
1 Rabiul Akhir, rumusnya adalah 65. Prakteknya seperti apa? Atau sebelum praktek lah, ini saya jelaskan dulu sampai bawah. Jadi ini ada rumus 1 sampai 12. Ini adalah menunjukkan nama-nama bulan pada bulan Hijriah maupun Kejawen yang kemudian disambung dengan rumusnya. Tapi yang dimaksud rumus di sini adalah tanggal satunya. Misalnya ada Rujiji, maksudnya ini Ru menunjukkan bulan Suro, Ji menunjukkan harinya 1, Ji menunjukkan pasarannya 1. Kemudian ada Parluji, Par menunjukkan bulan Safar. Kemudian Lu menunjukkan harinya urutan nomor 3. Kemudian Ji menunjukkan pasarannya adalah siji. Kemudian Ngual Pakmo, Ngual menunjukkan Rabiul Awal. Pat menunjukkan papat, harinya papat. Mo menunjukkan pasarannya adalah 5. Ngukhir Rabiul Akhir, 6 menunjukkan harinya 6. Mo menunjukkan pasarannya 5. Begitu juga seterusnya. Misalnya Ben Mo Lu, berarti Ben menunjukkan Syakban, tanggal 1 Syakban maksudnya. Rumusnya adalah Mo Lu, harinya 5, pasarannya 3. Misalnya lagi ini Wal Jiru, Wal menunjukkan bulan Syawal, Ji menunjukkan siji, Ru menunjukkan loro. Jah Paji yang 12, Jah Paji, Jah menunjukkan Dzulhijjah, Pat menunjukkan harinya papat, Ji menunjukkan bahwa pasarannya adalah siji. Nah, sekarang prakteknya bagaimana? Jadi saya sampaikan lagi urutannya. Untuk sampai ke rumus ini kita harus tahu dulu 1 suronya, 1 suro. Nah, kita anggap saja 1 suro ketemunya kemarin pada video sebelum ini kita menghitung 1 suro 1441. Itu adalah harinya adalah Ahad Wage. Nanti kalau teman-teman pengen tahu kok 1 suro ketemu Ahad Wage caranya bagaimana, silakan teman-teman kembali lagi kepada video saya yang sebelum ini saya upload. Itu kita ngitung 1 suro 1441 Hijriah. Ternyata ketemunya adalah Ahad Wage. Oke, penggunaan rumus ini. Ini penggunaan rumus ini seperti apa? Kalau kita sudah ketemu sampai 1 suro adalah Ahad Wage, sedangkan tadi saya sampaikan 1 suro rumusnya adalah 11. Kita tandai bahwa 11 maksudnya itu adalah urutan Ahad menempati nomor 1, Wage menempati nomor 1. Nah, jadi 1 suro Ahad Wage, 1 suro rumusnya 11. Jadi Ahad Wage, Ahad menempati posisi hari yang urutan pertama. Ini nanti maksudnya untuk menentukan ini kan ada angka-angka. Satunya itu adalah Ahad, satunya Ahad, dua urutan kedua setelah Ahad adalah Senin, 3 Selasa, 4 Rabu, 5 Kamis, 6 Jumat, dan seterusnya. Ahad Wage menempati rumusnya adalah Rujiji, Wage menempati posisi nomor 1. Berarti 1 adalah Wage, 2-nya setelah Wage adalah Kliwon. Terus kemudian 3-nya adalah Legi, 4-nya adalah Paing, 5-nya adalah Pon. Jadi Ahad
urutan nomor 1, wage urutan nomor 1 gitu. Ini ketika ketemunya adalah ahad wage. Kalau misalnya satu soronya ketemunya adalah Senin Pahing misalnya, Senin Pahing, satu suro adalah Senin Pahing, maka Senin menempati posisi nomor 1, Pahing menempati nomor 1. Berarti duanya untuk hari kedua adalah hari Selasa, 3-nya adalah hari Rabu, 4-nya adalah hari Kamis. Begitu juga yang pasaran, Pahingnya menempati nomor 1, maka nomor 2-nya adalah Pon, nomor 3-nya adalah Wage, 4 Kliwon, 5 adalah Legi. Begitu juga seterusnya. Sampai sini mungkin teman-teman sudah paham. Kalau belum paham nanti diulangi lagi, atau masih belum paham lagi, cek lagi bagaimana cara urutan hari dan urutan pasaran pada video saya yang sebelumnya. Nah, kembali lagi ke yang sini dulu sebelum yang ini. Kebetulan hari ini kita sekaligus ngecek. Tadi saya mencari penghapus. Kemarin itu ada. Saat ini saya cari tidak ada. Tidak apa-apa lah. Korban tangan paling kotor sedikit. Nah, misalnya ketemunya tanggal 1 Suro 1441 adalah ahad wage, maka urutan nomor 1 adalah ahad, urutan nomor 2 adalah wage. Sekarang kalau 1 Suro berarti tanggal 1 Safarnya itu hari apa, pasarannya apa, kita tinggal lihat. Rumusnya adalah parluji sapar, rumusnya adalah telu siji. Kalau satunya ahad, telunya adalah satunya ahad, 1 ahad, 2 Senin, 3 adalah Selasa. Berarti 1 Safar harinya adalah Selasa. Kemudian untuk pasarannya, satunya adalah wage, sedangkan rumus 1 Safar adalah 1, pasarannya adalah 1, maka tanggal 1 Safar pasarannya adalah podo-podo 1, wage. Jadi 1 Safar ketemunya adalah Selasa, wage. Kemudian tambah 1 lagi, muwal patmo 1 Rabiul Awal, rumusnya adalah papat 5. Satunya ahad, maka urutan nomor 4 adalah ahad, Senin, Selasa, Rabu. Berarti 1 Rabiul Awal harinya adalah Rabu. Pasarannya rumusnya adalah 5. Mual patmo, pasarannya adalah 5. Kalau satunya wage, 5-nya adalah wage, kliwon, legi, pahing, pon. Berarti 1 Rabiul Awal pasarannya adalah pon. 1 Rabiul Awal harinya adalah Rabu, pasarannya adalah pon. Begitu juga seterusnya. Misalnya 1 Ramadan, ini nanti kan hari Jumat besok kan Ramadan. Kita tentukan dulu. Ternyata Ramadan, 1 Ramadan rumusnya adalah 6 ru. 1 Suro 1441 harinya ahad wage, 1 ahad, 1 wage. 1 Ramadan rumusnya adalah 6 ru. 6 loro. Nah, hari untuk urutan nomor 6 adalah Jumat, 2 adalah Kliwon. Oke, satu lagi kita ngitung 1 Syawal. 1 Syawalnya. Ini saya sengaja menghitung 1 Ramadan sama 1 Syawal supaya nanti teman-teman bisa langsung membuktikan di tanggalannya masing-masing. Nanti apakah 1 Ramadan itu memang Jumat Kliwon atau enggak, seperti itu. Kalau ternyata bukan Jumat Kliwon, berarti kan hitungan yang saya hitung dengan rumus yang ada ini kan berarti salah. Kemudian 1 Syawal nanti harinya apa? Kalau nanti teman-teman ngecek di tanggalan kok ternyata hasilnya salah, berarti rumus yang saya tulis di sini ini berarti keliru, seperti itu.
Nah ini hanya untuk membuktikan. Artinya kalau ini benar pada tahun-tahun yang lain juga insya Allah benar. Sekarang satu Syawal. Syawal itu rumusnya apa? Wal jiru. Satu Syawal rumusnya adalah jiru, siji loro. Rumusnya 1 2. Masih urutan 1 tadi apa? Pada tahun ini urutan 1 tadi itu apa? Tahun 1 adalah Ahad, pasaran 1 adalah Wage. Jadi urutan nomor 1 Syawal ini kan rumusnya 1 2. 1 berarti adalah harinya adalah Ahad. Pasarannya rumusnya adalah 2. Kalau satunya Wage berarti 2 adalah habis Wage adalah Kliwon. Nah, berarti 1 Syawal nanti terjadinya adalah pada hari Ahad, pasarannya adalah Kliwon. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah cara menentukan tanggal 1 setiap bulannya. Setiap bulannya menggunakan sistem penanggalan kejawen yang sering kita dengar atau dinamai orang Jawa sebagai rumus Asapon. Tahun Alif adalah Selasa Pon. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa menggunakan ini. Ini nanti kalau teman-teman sudah bisa akan bisa menentukan tanggal 1 setiap bulannya, tanggal 1 suronya. Tapi yang terpenting urutannya sampai ke sini. Yang pertama teman-teman harus tahu urutan hari, kemudian urutan pasaran, terus kemudian rumus Asapon sekaligus penggunaannya sampai ketemu tanggal 1 suronya. Setelah 1 suro ketemu, baru kemudian bisa menggunakan rumus yang ini sampai 12 ini. Rujiji, parluji, mual patmo, mukhir nemo, diwal tupat, dihir rupat, jak lulu, ban molu, don, namru, wal jiru, del, tuji, jah, paji, dan seterusnya. Ini adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk apa ini? Bentuk kata-kata nih. Di kata-kata ini adalah angka, ini dan ini sama. Untuk supaya gampang ngapal gini, orang Jawa membentuk rumus seperti ini supaya gampang. Nah, begitu teman-teman, ini adalah untuk menentukan tanggal setiap tanggal 1 setiap bulannya. Jadi tanggal 1 Ramadan besok, 1 Ramadan tahun 1441 adalah harinya adalah Jumat Kliwon. 1 Syawalnya adalah Ahad Kliwon. Begitu teman-teman menurut penanggalan Jawa Asapon. Sekian yang bisa saya sampaikan. Pada video berikutnya saya akan membahas apa lagi, nantikan video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.